Kembali lagi bersama saya, Eva Erika, sebagai pembawa acara yang super asik pastinya. Tak terasa sekarang ini udah akhir di bulan November ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Banyak acara menarik yang ada. Kita juga akan mengalami pergantian tahun yang tak kalah menarik juga. Oke teman-teman, sobat di rumah dimanapun berada, malam ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik nih, yang memiliki latar belakang sekolah teologi. Nah, hari ini beliau yang akan sharing kebenaran firman Tuhan. Langsung aja yuk kita sapa Kakak Samuel Ronaldo. Hai Kakak. Hai, halo semuanya. Wah, asik ya bisa datang ke sini, ke radio ini. Iya, Kak, di Trinity FM ini kami memiliki banyak pendengar setia. Dan mereka tuh sudah menanti-nantikan kabar baik ini, Kak. Kalau begitu, langsung saja kita mulai sharingnya ya, Kak. Oke, shalom semua. Kita berdoa yuk. Kembali kami bersyukur Bapak pada sore menjelang malam hari ini. Kita akan mendengarkan sharing dari kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ini dapat terberkati. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua adik-adik terkasih. Nah, kesempatan kali ini kakak mau berbagi kisah yang amat luar biasa. Ada kisah yang amat super keren ya, dari seekor anjing yang bernama Hachiko. Sewaktu kakak menonton film ini, kelihatannya sangat asik. Ya, karena ada seekor anjing yang memiliki tuan. Dan tuannya ini bernama Profesor Dr. Elisaburo Yuna. Nah, dalam kisah film ini, si Hachiko ini senang sekali menunggu dan menanti dengan setia kalau tuannya itu datang dan pulang seperti biasa. Tuannya ini sepulang dari mengajar, dia selalu naik kereta dan Hachiko ini selalu menunggu di stasiun di mana tuannya akan turun. Namun, seiring berjalannya waktu, tuannya meninggal pada saat mengajar. Nah, si Hachiko ini tuh nggak tahu bahwa tuannya itu telah meninggal, tapi Hachiko ini terus menunggu dan menanti tuannya ini pulang hingga 10 tahun lamanya. Nah, jadi Hachiko ini menunggu di stasiun yang biasanya tuannya ini pulang hingga 10 tahun lamanya. Kira-kira makna apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Kalau kita melihat, itu adalah seekor binatang ya, yang tidak memiliki hati. Hachiko ini tidak memiliki hati, pengetahuan, ataupun berpikir ya. Dia hanya menggunakan insting, tetapi Hachiko dapat menunggu dengan setia. Kita tidak memiliki kesamaan dengan Hachiko ini. Karena apa? Karena manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari segala makhluk hidup di muka bumi ini. Karena kita memiliki otak untuk berpikir, untuk mencari ilmu, untuk pengetahuan yang baik, dan juga memiliki hati yang tulus dan setia untuk melayani Tuhan. Mari teman-teman kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita akan berbicara mengenai apa sih yang harus kita lakukan ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kak, buah roh itu apa sih? Ya, good question Kakak Eva. Ya, jadi buah roh itu adalah seperti tanaman yang telah kita rawat, lalu kita beri pupuk, beri air secukupnya, dan tanaman ini akan bertumbuh, lalu akan menghasilkan buah. Jadi seperti itulah pengertian buah roh. Kita ini memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang teramat mampu mengontrol kehidupan kita. Sehingga kita ini dapat menghasilkan buah yang tadi kita telah sebutkan itu. Mari kita bahas lebih jauh lagi ya. Mengapa Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa buah dari roh seperti yang terdapat dalam Galatia 5:22 dan 23 ini ya. Di sana terdapat jawaban yang tersirat di dalam ayat 24. Kakak bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya teman-teman, tadi kita lihat di sana ada, kita garis bawahi dulu ya, kata menjadi milik Kristus Yesus. Apa itu menjadi milik Kristus Yesus? Ya, jadi kalau kita melihat dari kitab Roma
Roma 3 ayat 23 sampai 26. Kita baca ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi maksudnya adalah kita telah ditebus dari keberadaan manusia yang telah terpisah dari Allah, namun Kristus telah menjadi jalur pendamai dan juga penebus umat manusia sehingga kita dapat dikatakan menjadi milik Kristus Yesus. Nah, apabila kita telah menjadi milik Kristus Yesus, sifat apa sih yang harus kita miliki? Ya, teman-teman bisa jawab ya. Dan itu tepat sekali seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Kita tidak mungkin mampu untuk memiliki kasih kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mungkin mampu untuk bersuka cita kalau Tuhan tidak memberikan sukacita itu di dalam hidup adik-adik dan kakak dan juga kakak Eva. Ada sebuah bangsa yang besar pada masa itu yang memiliki sifat membangkang atau memberontak. Namun ada Allah yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berdusta, dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Ya, kita dapat melihat contoh nyata dari bangsa Israel yang tegar tengkuk, kadang-kadang bertobat, kadang-kadang kumat, seperti menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi kita lihat Allah, bagaimana Dia tetap setia menyertai bangsa Israel, memimpin, membimbing, dan dari kesetiaan itulah timbul sebuah makna mendalam yang harus kita lihat atau yang dapat kita ambil prinsipnya. Yang pertama, kesetiaan itu datangnya dari Tuhan, bukan atas dasar perbuatan manusia, melainkan itu karakteristik ataupun sifat dari Allah. Yang kedua, Allah tetap setia walaupun manusia sering tomat. Apa itu tomat? Apakah kayak tomat? Tobat kuman. Yang ketiga, dan seharusnya kita menyadari bahwa kesetiaan Allah itu berotoritas. Sehingga seharusnya kita tidak boleh tidak setia terhadap Allah. Tetapi harusnya tetap setia. Ya, jadi mari adik-adik semua, kita belajar dari Galatia 5 ini bahwa Allah itu nyata di dalam hidup kita, sehingga kita semua mampu untuk melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi semuanya itu seharusnya kita lakukan ya adik-adik, karena Allah yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Demikian sharing kita, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapak pada sore hari menjelang malam hari ini bahwa kami telah mendengarkan sharing dari sebagian Tuhan-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kami aplikasikan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, gimana sobat semua? Terberkati kan dengan tema hari ini yang dibawakan oleh Kak Samuel? Pastinya dong ya. Terima kasih Kak atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, dan aku percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengarkannya saja, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Bye bye guys.